Ayah Eki Ibtu Rudiana menghilang misterius sejak Peggy Setiawan bebas seusai menang pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024. Ibtu Rudiana tidak pernah terlihat meski statusnya masih aktif menjadi Kapolda Kepetakan. Bahkan rumah Ibtu Rudiana juga kosong seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Kondisi rumah Ibtu Rudiana itu diketahui dari penelusuran Tribun Jabar. Rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Namun rumah berpagar coklat itu tampak kosong, tidak berpenghuni. Gerbang rumah itu pun tampak tertutup rapat. Selain rumah, Ibtu Rudiana juga tidak ditemukan di kantornya Polsek Kapetakan. Padahal saat ini Ibtu Rudiana tercatat masih aktif menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota sejak pertengahan tahun ini. Diketahui sejak Peggy Setiawan bebas, Ibtu Rudiana menjadi salah satu sosok yang paling dicari. Sebab dalam kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana merupakan orang pertama yang melaporkan kasus ini. Ibtu Rudiana juga pelapor atas semua tuduhan terhadap 8 terpidana yang mendekam di penjara. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada, Hakim Eman Sulaiman memberikan klarifikasi setelah namanya dicatut meminta sumbangan. Hal ini berkaitan dengan bebasnya Peggy Setiawan berkat sidang pra-peradilan yang dipimpin Eman. Lewat akun TikTok resminya, Hakim Eman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta donasi atau sumbangan dalam bentuk apapun, sehingga informasi yang beredar dipastikan adalah penipuan. Bagi Eman, doa dari masyarakat sudah lebih dari cukup. Sebagai informasi, Eman adalah hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Namanya mendadak viral setelah mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy. Oleh banyak pihak, Eman dipuji sebagai hakim yang bijaksana dan adil. Belum lagi hidupnya yang sederhana juga membuat publik semakin kagum. Namun rupanya ada pihak-pihak yang memanfaatkan nama Eman Sulaiman untuk meminta donasi atau sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan nama saya, perlu diperhatikan bahwa akun yang benar adalah akun ini. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada yang meminta donasi, itu dipastikan adalah tidak benar dan penipuan. Mohon agar diabaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR kembali menyoroti kasus Vina, terutama kinerja Polda Jawa Barat seusai salah tangkap Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Pangeran Khairul Saleh, yang menyebut polisi serampangan dalam penetapan Peggy Setiawan. Oleh sebab itu, Saleh meminta polisi melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi standar atau SOP agar kasus serupa tidak terulang. Tak hanya itu, Saleh juga menyebut penyidik Polda Jawa Barat telah melanggar prosedur hukum acara pidana dalam kasus Vina. Hal itu ditunjukkan berdasarkan putusan pra-peradilan gugatan Peggy Setiawan. Saleh juga menyinggung soal no viral no justice yang kini menjadi tugas besar Polri untuk mengubah paradigma yang sudah tertanam di masyarakat. Terlebih perubahan undang-undang kepolisian sedang dirapatkan bersama Komisi 3. Sementara Saleh mengaku mendengar informasi bahwa Kapolda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina. Pihaknya memuji keputusan Kapolda Irjen Ahmad Wiyagus jika kabar penggantian personil penyidik itu memang benar terjadi. Publik terus mendesak Ibtu Rudiana muncul memberikan klarifikasi setelah Peggy Setiawan bebas dari semua tuduhan kasus Vina dan Eki Cirebon. Pasalnya, Ibtu Rudiana sebagai pelapor atas semua tuduhan terhadap 8 terpidana kasus Vina. Kediaman Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kondisi rumah Rudiana kini terlihat sepi dan tidak ada seorang pun. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan wartawan Tribun Jawa Barat Eki Yulianto. Ya baik Tribuners, setelah kebebasan Peggy Setiawan, publik bertanya-tanya terkait kehadiran atau kemunculan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah dari Eki, korban kematian atau korban pembunuhan pada tahun 2016 lalu bersama kekasihnya bernama Vina. Nah, saat ini saya sedang berada di Gang Sitameng 7, di mana lokasi keberadaan atau rumah tinggal dari Ibtu Rudiana. Tribuners, ikuti saya terus, saya akan mendekat ke rumah Ibtu
Ibtu Rudiana yang informasinya berada di ujung Gang Sitameng 7, dan selanjutnya ikuti terus saya. Tribuners, tepat di belakang saya ini merupakan tempat tinggal rumah Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki, yang merupakan kekasih dari Vina dalam peristiwa kematian 2016 lalu. Saya akan mengajak Tribuners untuk lebih dekat mengetahui apakah yang dicari publik maupun keluarga dari Vina itu ada di tempat. Ikuti terus Tribuners aktivitas saya hari ini. Ya, ketak-ketak. Assalamualaikum. Lengok. Ya, Tribuners, tadi saya sudah mencoba mengetuk pintu atau untuk mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana apakah ada di dalam di rumah atau tidak. Ya, memang Ibtu Rudiana saat ini sedang dicari-cari oleh publik karena Ibtu Rudiana merupakan saat peristiwa tahun 2016 lalu yang bersangkutan merupakan pelapor dari kematian Vina dan Eki, di mana saat itu Ibtu Rudiana melaporkan bahwa anaknya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan dan kekasihnya korban pemerkosaan. Dan saat itu juga akibat dari pelaporan Ibtu Rudiana, saat ini 8 terpidana yang berlokasi di dekat SMP 11 menjadi terpidana dan saat ini masih menjalani hukuman seumur hidup. Ya, itu Tribuners aktivitas saya untuk menelusuri rumah Ibtu Rudiana yang berlokasi di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Kasus Vina itu kita terus mengkaji apa yang terjadi, sehingga kita Selesai penangkapan, Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Bareskrim Polri turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bareskrim Polri mengaku memberikan asistensi kepada Polda Jabar dalam kasus tersebut. Bareskrim Polri juga mengerahkan 3 divisi elit untuk mengevaluasi penyidik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada pada Senin 15 Juli 2024. Menurut Wahyu, asistensi itu berarti memberikan dukungan, bantuan atau pendampingan terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Wahyu menekankan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi soal wacana Bareskrim akan mengambil alih kasus Vina atau tidak. Pasalnya proses evaluasi dalam kasus ini dilakukan oleh Bareskrim, Propam dan juga Edwaso. kasus Vina itu kita terus mengkaji apa yang terjadi,
dan juga kita membuka ruang dalam rangka saya dan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penanganan kasus ini. Juga kita berikan supaya bisa transparan dan profesional pelaksanaan ini. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Baris Krim Polri dari Polda Jawa Barat atau enggak, Pak? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada masyarakat. Karena kita atau tidak, kita dapat teman sekarang sedang proses. Ini semua kan sedang proses yang berjalan dan juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman Propam dengan Langsung akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Biasanya ya, sekarang sedang dalam proses. Ya. Ayah Eki Ibtu Rudiana menghilang misterius sejak Peggy Setiawan bebas seusai menang pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024. Ibtu Rudiana tidak pernah terlihat meski statusnya masih aktif menjadi Kapolda Kepetakan. Bahkan rumah Ibtu Rudiana juga kosong seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Kondisi rumah Ibtu Rudiana itu diketahui dari penelusuran Tribun Jabar. Rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Namun rumah berpagar coklat itu tampak kosong, tidak berpenghuni. Gerbang rumah itu pun tampak tertutup rapat. Selain rumah, Ibtu Rudiana juga tidak ditemukan di kantornya Polsek Kapetakan. Padahal saat ini Ibtu Rudiana tercatat masih aktif menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota sejak pertengahan tahun ini. Diketahui sejak Peggy Setiawan bebas, Ibtu Rudiana menjadi salah satu sosok yang paling dicari. Sebab dalam kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana merupakan orang pertama yang melaporkan kasus ini. Ibtu Rudiana juga pelapor atas semua tuduhan terhadap 8 terpidana yang mendekam di penjara. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada, Hakim Eman Sulaiman memberikan klarifikasi setelah namanya dicatut meminta sumbangan. Hal ini berkaitan dengan bebasnya Peggy Setiawan berkat sidang pra-peradilan yang dipimpin Eman. Lewat akun TikTok resminya, Hakim Eman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta donasi atau sumbangan dalam bentuk apapun, sehingga informasi yang beredar dipastikan adalah penipuan. Bagi Eman, doa dari masyarakat sudah lebih dari cukup. Sebagai informasi, Eman adalah hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Namanya mendadak viral setelah mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy. Oleh banyak pihak, Eman dipuji sebagai hakim yang bijaksana dan adil. Belum lagi hidupnya yang sederhana juga membuat publik semakin kagum. Namun rupanya ada pihak-pihak yang memanfaatkan nama Eman Sulaiman untuk meminta donasi atau sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan nama saya, perlu diperhatikan bahwa akun yang benar adalah akun ini. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada yang meminta donasi, itu dipastikan adalah tidak benar dan penipuan. Mohon agar diabaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR kembali menyoroti kasus Vina, terutama kinerja Polda Jawa Barat seusai salah tangkap Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Pangeran Khairul Saleh, yang menyebut polisi serampangan dalam penetapan Peggy Setiawan. Oleh sebab itu, Saleh meminta polisi melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi standar atau SOP agar kasus serupa tidak terulang. Tak hanya itu, Saleh juga menyebut penyidik Polda Jawa Barat telah melanggar prosedur hukum acara pidana dalam kasus Vina. Hal itu ditunjukkan berdasarkan putusan pra-peradilan gugatan Peggy Setiawan. Saleh juga menyinggung soal no viral no justice yang kini menjadi tugas besar Polri untuk mengubah paradigma yang sudah tertanam di masyarakat. Terlebih perubahan undang-undang kepolisian sedang dirapatkan bersama Komisi 3. Sementara Saleh mengaku mendengar informasi bahwa Kapolda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina. Pihaknya memuji keputusan Kapolda Irjen Ahmad Wiyagus jika kabar penggantian personil penyidik itu memang benar terjadi.
Publik terus mendesak Ibtu Rudiana muncul memberikan klarifikasi setelah Peggy Setiawan bebas dari semua tuduhan kasus Vina dan Eki Cirebon. Pasalnya, Ibtu Rudiana sebagai pelapor atas semua tuduhan terhadap 8 terpidana kasus Vina. Kediaman Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kondisi rumah Rudiana kini terlihat sepi dan tidak ada seorang pun. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan wartawan Tribun Jawa Barat Eki Yulianto. Ya baik, Tribuners, setelah kebebasan Peggy Setiawan, publik bertanya-tanya terkait kehadiran atau kemunculan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah dari Eki, korban kematian atau korban pembunuhan pada tahun 2016 lalu bersama kasihnya bernama Vina. Nah, saat ini saya sedang berada di Gang Sitameng 7, di mana lokasi keberadaan atau rumah tinggal dari Ibtu Rudiana. Tribuners, ikuti saya terus. Saya akan mendekat ke rumah Ibtu Rudiana yang informasinya berada di ujung Gang Sitameng 7, dan selanjutnya ikuti terus saya. Tribuners, tepat di belakang saya ini merupakan tempat tinggal rumah Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki, yang merupakan kekasih dari Vina dalam peristiwa kematian 2016 lalu. Saya akan mengajak Tribuners untuk lebih dekat mengetahui apakah yang dicari publik maupun keluarga dari Vina itu ada di tempat. Ikuti terus Tribuners aktivitas saya hari ini. Ya, ketak-ketak. Assalamualaikum. Lengok. Melongok. Ya, Tribuners, tadi saya sudah mencoba mengetuk pintu atau untuk mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana apakah ada di dalam di rumah atau tidak. Ya, memang Ibtu Rudiana saat ini sedang dicari-cari oleh publik karena Ibtu Rudiana merupakan saat peristiwa tahun 2016 lalu yang bersangkutan merupakan pelapor dari kematian Vina dan Eki, di mana saat itu Ibtu Rudiana melaporkan bahwa anaknya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan dan kekasihnya korban pemerkosaan. Dan saat itu juga akibat dari pelaporan Ibtu Rudiana, saat ini 8 terpidana yang berlokasi di dekat SMP 11 menjadi terpidana dan saat ini masih menjalani hukuman seumur hidup. Ya, itu Tribuners aktivitas saya untuk menelusuri rumah Ibtu Rudiana yang berlokasi di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.
Terima kasih. Kasus Vina itu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita Selesai penangkapan, Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Bareskrim Polri turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bareskrim Polri mengaku memberikan asistensi kepada Polda Jabar dalam kasus tersebut. Bareskrim Polri juga mengerahkan 3 divisi elit untuk mengevaluasi penyidik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada pada Senin 15 Juli 2024. Menurut Wahyu, asistensi itu berarti memberikan dukungan, bantuan atau pendampingan terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Wahyu menekankan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi soal wacana Bareskrim akan mengambil alih kasus Vina atau tidak. Pasalnya proses evaluasi dalam kasus ini dilakukan oleh Bareskrim, Propam, dan juga Edwaso. kasus Vina itu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada dan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penanganan kasus ini. Kita berikan supaya bisa transparan dan profesional pelaksanaan ini. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Bareskrim Polri dari Polda Jawa Barat atau enggak, Pak? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada masyarakat. Karena kita atau tidak, kita dapat menaiki sekarang sedang proses. Ini semua kan sedang proses yang berjalan dan juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman Propam, dengan Aswasu akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Biasanya ya, sekarang sedang dalam proses. Ya. Ayah Eki Ibtu Rudiana menghilang misterius sejak Peggy Setiawan bebas seusai menang pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024. Ibtu Rudiana tidak pernah terlihat meski statusnya masih aktif menjadi Kapolda Kepetakan. Bahkan rumah Ibtu Rudiana juga kosong seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Kondisi rumah Ibtu Rudiana itu diketahui dari penelusuran Tribun Jabar. Rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Namun rumah berpagar coklat itu tampak kosong, tidak berpenghuni. Gerbang rumah itu pun tampak tertutup rapat. Selain rumah, Ibtu Rudiana juga tidak ditemukan di kantornya Polsek Kapetakan. Padahal saat ini Ibtu Rudiana tercatat masih aktif menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota sejak pertengahan tahun ini. Diketahui sejak Peggy Setiawan bebas, Ibtu Rudiana menjadi salah satu sosok yang paling dicari. Sebab dalam kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana merupakan orang pertama yang melaporkan kasus ini. Ibtu Rudiana juga pelapor atas semua tuduhan terhadap 8 terpidana yang mendekam di penjara. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada, Hakim Eman Sulaiman memberikan klarifikasi setelah namanya dicatut meminta sumbangan. Hal ini berkaitan dengan bebasnya Peggy Setiawan berkat sidang pra-peradilan yang dipimpin Eman. Lewat akun TikTok resminya, Hakim Eman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta donasi atau sumbangan dalam bentuk apapun, sehingga informasi yang beredar dipastikan adalah penipuan. Bagi Eman, doa dari masyarakat sudah lebih dari cukup. Sebagai informasi, Eman adalah hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Namanya mendadak viral setelah mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy. Oleh banyak pihak, Eman dipuji sebagai hakim yang bijaksana dan adil. Belum lagi hidupnya yang sederhana juga membuat publik semakin kagum. Namun rupanya ada pihak-pihak yang memanfaatkan nama Eman Sulaiman untuk meminta donasi atau sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan nama saya, perlu diperhatikan bahwa akun yang benar adalah akun ini. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada yang meminta donasi, itu dipastikan adalah tidak benar dan penipuan. Mohon agar diabaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komisi 3 DPR kembali menyoroti kasus Vina, terutama kinerja Polda Jawa Barat seusai salah tangkap Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Pangeran Khairul Saleh, yang menyebut polisi serampangan dalam penetapan Peggy Setiawan. Oleh sebab itu, Saleh meminta polisi melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi standar atau SOP agar kasus serupa tidak terulang. Tak hanya itu, Saleh juga menyebut penyidik Polda Jawa Barat telah melanggar prosedur hukum acara pidana dalam kasus Vina. Hal itu ditunjukkan berdasarkan putusan pra-peradilan gugatan Peggy Setiawan. Saleh juga menyinggung soal no viral no justice yang kini menjadi tugas besar Polri untuk mengubah paradigma yang sudah tertanam di masyarakat. Terlebih perubahan undang-undang kepolisian sedang dirapatkan bersama Komisi 3. Sementara Saleh mengaku mendengar informasi bahwa Kapolda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina. Pihaknya memuji keputusan Kapolda Irjen Ahmad Wiyagus jika kabar penggantian personil penyidik itu memang benar terjadi. Publik terus mendesak Ibtu Rudiana muncul memberikan klarifikasi setelah Peggy Setiawan bebas dari semua tuduhan kasus Vina dan Eki Cirebon. Pasalnya, Ibtu Rudiana sebagai pelapor atas semua tuduhan terhadap 8 terpidana kasus Vina. Kediaman Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kondisi rumah Rudiana kini terlihat sepi dan tidak ada seorang pun. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan wartawan Tribun Jawa Barat Eki Yulianto. Ya baik, Tribuners, setelah kebebasan Peggy Setiawan, publik bertanya-tanya terkait kehadiran atau kemunculan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah dari Eki, korban kematian atau korban pembunuhan pada tahun 2016 lalu bersama kasihnya bernama Vina. Nah, saat ini saya sedang berada di Gang Sitameng 7, di mana lokasi keberadaan atau rumah tinggal dari Ibtu Rudiana. Tribuners, ikuti saya terus, saya akan mendekat ke rumah Ibtu Rudiana yang informasinya berada di ujung Gang Sitameng 7, dan selanjutnya ikuti terus saya. Tepat di belakang saya ini merupakan tempat tinggal rumah Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki, yang merupakan kekasih dari Vina dalam peristiwa kematian 2016 lalu. Saya akan mengajak Tribuners untuk lebih dekat mengetahui apakah yang dicari publik maupun keluarga dari Vina itu ada di tempat. Ikuti terus Tribuners aktivitas saya hari ini. Ya, ketak-ketak. Assalamualaikum. Lengok. Melongok. Ya, Tribuners, tadi saya sudah mencoba mengetuk pintu atau untuk mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana apakah ada di dalam
di rumah atau tidak. Ya, memang Ibtu Rudiana saat ini sedang dicari-cari oleh publik karena Ibtu Rudiana merupakan saat peristiwa tahun 2016 lalu yang bersangkutan merupakan pelapor dari kematian Vina dan Eki, di mana saat itu Ibtu Rudiana melaporkan bahwa anaknya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan dan kekasihnya korban pemerkosaan. Dan saat itu juga akibat dari pelaporan Ibtu Rudiana, saat ini 8 terpidana yang berlokasi di dekat SMP 11 menjadi terpidana dan saat ini masih menjalani hukuman seumur hidup. Ya, itu Tribuners, aktivitas saya untuk menelusuri rumah Ibtu Rudiana yang berlokasi di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Kasus Vina itu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita. Selesai penangkapan, Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Bareskrim Polri turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bareskrim Polri mengaku memberikan asistensi kepada Polda Jabar dalam kasus tersebut. Bareskrim Polri juga mengerahkan 3 divisi elit untuk mengevaluasi penyidik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada pada Senin 15 Juli 2024. Menurut Wahyu, asistensi itu berarti memberikan dukungan, bantuan atau pendampingan terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Wahyu menekankan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi soal wacana Bareskrim akan mengambil alih kasus Vina atau tidak. Pasalnya proses evaluasi dalam kasus ini dilakukan oleh Bareskrim, Propam dan juga Edwaso. Kasus Vina itu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang dari masyarakat memberikan masukan terhadap penanganan kasus ini. Kita inginkan supaya bisa transparan dan profesional pelaksanaan. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Bareskrim Polri dari Polda Jawa Barat atau enggak, Pak? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Karena kita atau tidak, kita dapat teman. Sekarang sedang proses. Ini semua kan sedang proses yang berjalan dan juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman Propam yang langsung akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Biasanya ya sekarang sedang dalam proses. Ya. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, menghilang misterius sejak Peggy Setiawan bebas seusai menang pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024. Ibtu Rudiana tidak pernah terlihat meski statusnya masih aktif menjadi Kapolda Kapetakan. Bahkan rumah Ibtu Rudiana juga kosong seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Kondisi rumah Ibtu Rudiana itu diketahui dari penelusuran Tribun Jabar. Rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Namun rumah berpagar coklat itu tampak kosong, tidak berpenghuni. Gerbang rumah itu pun tampak tertutup rapat. Selain rumah, Ibtu Rudiana juga tidak ditemukan di kantornya Polsek Kapetakan. Padahal saat ini Ibtu Rudiana tercatat masih aktif menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota sejak pertengahan tahun ini. Diketahui sejak Peggy Setiawan bebas, Ibtu Rudiana menjadi salah satu sosok yang paling dicari. Sebab dalam kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana merupakan orang pertama yang melaporkan kasus ini. Ibtu Rudiana juga pelapor atas semua tuduhan terhadap 8 terpidana yang mendekam di penjara. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada, Hakim Eman Sulaiman memberikan klarifikasi setelah namanya dicatut meminta sumbangan. Hal ini berkaitan dengan bebasnya Peggy Setiawan berkat sidang pra-peradilan yang dipimpin Eman. Lewat akun TikTok resminya, Hakim Eman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta donasi atau sumbangan dalam bentuk apapun, sehingga informasi yang beredar dipastikan adalah penipuan. Bagi Eman, doa dari masyarakat sudah lebih dari cukup.
Sebagai informasi, Eman adalah hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Namanya mendadak viral setelah mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy. Oleh banyak pihak, Eman dipuji sebagai hakim yang bijaksana dan adil. Belum lagi hidupnya yang sederhana juga membuat publik semakin kagum. Namun rupanya ada pihak-pihak yang memanfaatkan nama Eman Sulaiman untuk meminta donasi atau sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan nama saya, perlu diperhatikan bahwa akun yang benar adalah akun ini. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada yang meminta donasi, itu dipastikan adalah tidak benar dan penipuan. Mohon agar diabaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR kembali menyoroti kasus Vina, terutama kinerja Polda Jawa Barat seusai salah tangkap Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Pangeran Khairul Saleh, yang menyebut polisi serampangan dalam penetapan Peggy Setiawan. Oleh sebab itu, Saleh meminta polisi melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi standar atau SOP agar kasus serupa tidak terulang. Tak hanya itu, Saleh juga menyebut penyidik Polda Jawa Barat telah melanggar prosedur hukum acara pidana dalam kasus Vina. Hal itu ditunjukkan berdasarkan putusan pra-peradilan gugatan Peggy Setiawan. Saleh juga menyinggung soal no viral no justice yang kini menjadi tugas besar Polri untuk mengubah paradigma yang sudah tertanam di masyarakat. Terlebih perubahan undang-undang kepolisian sedang dirapatkan bersama Komisi 3. Sementara Saleh mengaku mendengar informasi bahwa Kapolda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina. Pihaknya memuji keputusan Kapolda Irjen Ahmad Wiyagus jika kabar penggantian personil penyidik itu memang benar terjadi. Publik terus mendesak Ibtu Rudiana muncul memberikan klarifikasi setelah Peggy Setiawan bebas dari semua tuduhan kasus Vina dan Eki Cirebon. Pasalnya, Ibtu Rudiana sebagai pelapor atas semua tuduhan terhadap 8 terpidana kasus Vina. Kediaman Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kondisi rumah Rudiana kini terlihat sepi dan tidak ada seorang pun. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan wartawan Tribun Jawa Barat Eki Yulianto. Ya baik, Tribuners, setelah kebebasan Peggy Setiawan, publik bertanya-tanya terkait kehadiran atau kemunculan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah dari Eki, korban kematian atau korban pembunuhan pada tahun 2016 lalu bersama kasihnya bernama Vina. Nah, saat ini saya sedang berada di Gang Sitameng 7, di mana lokasi keberadaan atau rumah tinggal dari Ibtu Rudiana. Tribuners, ikuti saya terus. Saya akan mendekat ke rumah Ibtu Rudiana yang informasinya berada di ujung Gang Sitameng 7, dan selanjutnya ikuti terus saya. Tepat di belakang saya ini merupakan tempat tinggal rumah Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki, yang merupakan kekasih dari Vina dalam peristiwa kematian 2016 lalu. Saya akan mengajak Tribuners untuk lebih dekat mengetahui apakah yang dicari publik maupun keluarga dari Vina
itu ada di tempat. Ikuti terus Tribuners aktivitas saya hari ini. Ya, ketak-ketak. Assalamualaikum. Lengok. Ngelongok. Ya, Tribuners, tadi saya sudah mencoba mengetuk pintu atau untuk mengetahui keberadaan Ibu Rudiana apakah ada di dalam di rumah atau tidak. Ya, memang Ibu Rudiana saat ini sedang dicari-cari oleh publik karena Ibu Rudiana merupakan saat peristiwa tahun 2016 lalu yang bersangkutan merupakan pelapor dari kematian Vina dan Eki, di mana saat itu Ibu Rudiana melaporkan bahwa anaknya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan dan kekasihnya korban pemerkosaan. Dan saat itu juga akibat dari pelaporan Ibu Rudiana, saat ini 8 terpidana yang berlokasi di dekat SMP 11 menjadi terpidana dan saat ini masih menjalani hukuman seumur hidup. Ya, itu Tribuners aktivitas saya untuk menelusuri rumah Ibu Rudiana yang berlokasi di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Kasus Vina itu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita. Selesai penangkapan, Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Bareskrim Polri turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bareskrim Polri mengaku memberikan asistensi kepada Polda Jabar dalam kasus tersebut. Bareskrim Polri juga mengerahkan 3 divisi elit untuk mengevaluasi penyidik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada pada Senin 15 Juli 2024. Menurut Wahyu, asistensi itu berarti memberikan dukungan, bantuan atau pendampingan terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Wahyu menekankan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi soal wacana Bareskrim akan mengambil alih kasus Vina atau tidak. Pasalnya proses evaluasi dalam kasus ini dilakukan oleh Bareskrim, Propam, dan juga Edwaso. Kasus Vina itu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada dan masyarakat memberikan masukan pada penanganan kasusnya ini. Kita berikan supaya dijalankan secara transparan dan profesional pelaksanaan. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Bareskrim Polri dari Polda Jawa Barat atau enggak, Pak? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Karena ditaruh atau tidak, kita dapat kembali. Sekarang sedang proses. Ini semua kan sedang proses yang berjalan dan juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman Propam, dengan Waslu akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Biasanya ya sekarang sedang dalam proses. Ya. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, menghilang misterius sejak Peggy Setiawan bebas seusai menang pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024. Ibtu Rudiana tidak pernah terlihat meski statusnya masih aktif menjadi Kapolda Kepetakan. Bahkan rumah Ibtu Rudiana juga kosong seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Kondisi rumah Ibtu Rudiana itu diketahui dari penelusuran Tribun Jabar. Rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Namun rumah berpagar coklat itu tampak kosong, tidak berpenghuni. Gerbang rumah itu pun tampak tertutup rapat. Selain rumah, Ibtu Rudiana juga tidak ditemukan di kantornya Polsek Kapetakan.
Padahal saat ini Ibtu Rudiana tercatat masih aktif menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota sejak pertengahan tahun ini. Diketahui sejak Peggy Setiawan bebas, Ibtu Rudiana menjadi salah satu sosok yang paling dicari. Sebab dalam kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana merupakan orang pertama yang melaporkan kasus ini. Ibtu Rudiana juga pelapor atas semua tuduhan terhadap 8 terpidana yang mendekam di penjara. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada, Hakim Eman Sulaiman memberikan klarifikasi setelah namanya dicatut meminta sumbangan. Hal ini berkaitan dengan bebasnya Peggy Setiawan berkat sidang pra-peradilan yang dipimpin Eman. Lewat akun TikTok resminya, Hakim Eman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta donasi atau sumbangan dalam bentuk apapun, sehingga informasi yang beredar dipastikan adalah penipuan. Bagi Eman, doa dari masyarakat sudah lebih dari cukup. Sebagai informasi, Eman adalah hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Namanya mendadak viral setelah mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy. Oleh banyak pihak, Eman dipuji sebagai hakim yang bijaksana dan adil. Belum lagi hidupnya yang sederhana juga membuat publik semakin kagum. Namun rupanya ada pihak-pihak yang memanfaatkan nama Eman Sulaiman untuk meminta donasi atau sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan nama saya, perlu diperhatikan bahwa akun yang benar adalah akun ini. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada yang meminta donasi, itu dipastikan adalah tidak benar dan penipuan. Mohon agar diabaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR kembali menyoroti kasus Vina, terutama kinerja Polda Jawa Barat seusai salah tangkap Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Pangeran Khairul Saleh, yang menyebut polisi serampangan dalam penetapan Peggy Setiawan. Oleh sebab itu, Saleh meminta polisi melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi standar atau SOP agar kasus serupa tidak terulang. Tak hanya itu, Saleh juga menyebut penyidik Polda Jawa Barat telah melanggar prosedur hukum acara pidana dalam kasus Vina. Hal itu ditunjukkan berdasarkan putusan pra-peradilan gugatan Peggy Setiawan. Saleh juga menyinggung soal no viral no justice yang kini menjadi tugas besar Polri untuk mengubah paradigma yang sudah tertanam di masyarakat. Terlebih perubahan undang-undang kepolisian sedang dirapatkan bersama Komisi 3. Sementara Saleh mengaku mendengar informasi bahwa Kapolda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina. Pihaknya memuji keputusan Kapolda Irjen Ahmad Wiyagus jika kabar penggantian personil penyidik itu memang benar terjadi. Publik terus mendesak Ibtu Rudiana muncul memberikan klarifikasi setelah Peggy Setiawan bebas dari semua tuduhan kasus Vina dan Eki Cirebon. Pasalnya, Ibtu Rudiana sebagai pelapor atas semua tuduhan terhadap 8 terpidana kasus Vina. Kediaman Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kondisi rumah Rudiana kini terlihat sepi dan tidak ada seorang pun. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan wartawan Tribun Jawa Barat Eki Yulianto. Ya baik Tribuners, setelah kebebasan Peggy Setiawan, publik bertanya-tanya terkait kehadiran atau kemunculan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah dari Eki, korban kematian atau korban pembunuhan pada tahun 2016 lalu bersama kasihnya bernama Vina. Nah, saat ini saya sedang berada di Gang Sitameng 7, di mana lokasi keberadaan atau rumah tinggal dari Ibtu Rudiana. Tribuners, ikuti saya terus, saya akan mendekat ke rumah Ibtu Rudiana yang informasinya berada di ujung Gang Sitameng 7, dan selanjutnya ikuti terus saya.
Tribuners, tepat di belakang saya ini merupakan tempat tinggal rumah Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki yang merupakan kekasih dari Vina dalam peristiwa kematian 2016 lalu. Saya akan mengajak Tribuners untuk lebih dekat mengetahui apakah yang dicari publik maupun keluarga dari Vina itu ada di tempat. Ikuti terus Tribuners aktivitas saya hari ini. Ya, ketak-ketak. Assalamualaikum. Lengok. Ya, Tribuners, tadi saya sudah mencoba mengetuk pintu atau untuk mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana apakah ada di dalam di rumah atau tidak. Ya, memang Ibtu Rudiana saat ini sedang dicari-cari oleh publik karena Ibtu Rudiana merupakan saat peristiwa tahun 2016 lalu yang bersangkutan merupakan pelapor dari kematian Vina dan Eki, di mana saat itu Ibtu Rudiana melaporkan bahwa anaknya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan dan kekasihnya korban pemerkosaan. Dan saat itu juga akibat dari pelaporan Ibtu Rudiana, saat ini 8 terpidana yang berlokasi di dekat SMP 11 menjadi terpidana dan saat ini masih menjalani hukuman seumur hidup. Ya, itu Tribuners aktivitas saya untuk menelusuri rumah Ibtu Rudiana yang berlokasi di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Kasus Vina tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita. Selesai penangkapan, Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Bareskrim Polri turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bareskrim Polri mengaku memberikan asistensi kepada Polda Jabar dalam kasus tersebut. Bareskrim Polri juga mengerahkan 3 divisi elit untuk mengevaluasi penyidik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada pada Senin 15 Juli 2024. Menurut Wahyu, asistensi itu berarti memberikan dukungan, bantuan atau pendampingan terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Wahyu menekankan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi soal wacana Bareskrim akan mengambil alih kasus Vina atau tidak. Pasalnya proses evaluasi dalam kasus ini dilakukan oleh Bareskrim, Propam dan juga Edwaso. Kasus Vina tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada saya dan masyarakat memberikan masukan kepada penanganan kasus ini. Kita berikan supaya bisa transparan dan profesional pelaksanaan. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Bareskrim Polri dari Polda Jawa Barat atau enggak, Pak? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Karena kita atau tidak, kita dapat kembali. Sekarang masih dalam proses. Ini semua kan proses yang berjalan dan juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman Propam, dengan Wasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Biasanya ya, sekarang sedang dalam proses. Ya.